Cara cerdas nabung kripto, bahkan tanpa trading pun kamu bisa profit dari kripto. Assalamualaikum Sobat Viz TV. Oke, kita mulai episode pertama untuk kamu yang baru terjun ke dunia kripto. Jadi pastikan di saat kamu belajar kripto, keuangan kamu sudah stabil ya, kamu sudah bisa menabung. Tapi kalau belum, lebih baik kamu fokus dulu menambah pendapatan kamu, menyelesaikan semua hutang-hutang kamu sampai pendapatan kamu itu lebih besar daripada pengeluarannya. Jika sudah sampai di level tersebut, artinya kamu masuk ke level 1. Di sini kamu tidak perlu untuk belajar trading yang rumit-rumit dulu ya, tapi fokus ke investasi jangka panjang. Jadi kamu belajar pondasinya dulu, yaitu konsep menabung. Biasanya mungkin kamu menabung di bank konvensional, ya ada biaya admin, kemudian kalaupun deposito harus diambil dalam jangka waktu tertentu, kalau enggak nanti kamu kena penalti kan. Terus bunganya itu biasanya juga di akhir ya, jadi saat kamu ngambil terus kena potongan juga kan pastinya, baru nanti kamu dapat bersihnya. Kalau misalnya deposito itu sekitar 4% ya, berarti dipotong-potong ya mungkin jadi 3% atau berapa. Boleh sharing untuk kalian yang pernah menjalankan deposito ya. Oke, kalau di kripto ada yang namanya staking. Jadi staking ini juga berbagai macam ya, karena setiap koin itu stakingnya beda-beda. Tapi intinya untuk kamu yang mau belajar staking, cari koin stabil dulu, misalnya USDT, USDC gitu ya. Fokus ke koin stabil dulu nih, khusus pemula. Di sini kamu bisa belajar bagaimana setidaknya menahan rupiah kamu yang terus kena inflasi kan setiap tahunnya kan. Setidaknya kamu mengurangi inflasi tersebut dengan koin stabil yaitu USDT, karena harganya itu 1:1 dengan harga dolar. Jadinya kalau rupiah melemah di sini kamu nggak perlu panik ya, apalagi kalau jumlahnya besar, itu pasti akan berasa ya setiap rupiah melemah. Untuk koin stabil ini biasanya kalau market lagi naik terus gitu, harganya trennya lagi bullish terus, maka reward dari stakingnya itu akan lebih besar. Dan keuntungannya staking ini nggak usah nunggu bulanan, karena staking sekarang itu sudah ada yang namanya earn. Jadi kamu bisa dapetin penghasilannya bahkan harian. Walaupun kalau kamu pilih bulanan misalnya, itu biasanya memang lebih besar ya rewardnya ya. Sebagai contoh ya, misalkan kamu earnnya harian, itu mungkin kamu dapatnya 4%. Tapi kalau kamu pilih seminggu gitu ya, mungkin bisa dapat 6%. Kamu pilih sebulan bisa jadi 10%. Nah ini opsinya juga banyak. Jadi ada di exchange lokal pun sekarang juga sudah ada. Walaupun memang kondisinya di exchange luar biasanya terlihat lebih menarik ya, lebih besar gitu kelihatannya. Tapi untuk kalian yang baru belajar, kamu bisa gunakan exchange lokal, apalagi kalau dananya besar, karena kan di exchange lokal sudah ada regulasinya. Kemudian sebenarnya banyak ya pilihan koin-koin lain seperti PAXG gitu ya, dimana ini 1:1 dengan emas. Nah ini juga bisa jadi salah satu opsi buat kamu. Tapi kalau kamu sudah pengalaman ya, karena resikonya tetap lebih besar. Walaupun kamu beli di spot, gold itu harganya juga bisa turun, walaupun nanti jangka panjangnya dia akan naik lagi. Tapi kalau memang kamu untuk jangka panjang gitu ya, nggak ada salahnya sih mau itu gold atau bitcoin. Tapi saran saya, latihan dari USDC dulu sampai kamu bisa menilai nih market seperti apa, kamu mulai punya pengalaman, kamu bisa analisa, jadi hasilnya nanti lebih maksimal. Kemudian kalau kamu sudah mulai pintar nih menabungnya, sudah mulai paham dengan market, setidaknya major coin, bitcoin gitu, atau emas yang tadi PAXG, kamu bisa manfaatin hasil dari earn kamu yang di USDT tadi buat nyicil emas, buat nyicil bitcoin. Jadi yang kamu pakai adalah uang untungnya. Misalnya kamu bulanan nih yang USDT, berarti kan setiap bulan nanti cair tuh ya. Uang reward yang cairnya itu bisa digunakan untuk beli koin lainnya yang memang resikonya lebih tinggi ya pastinya ya. Tapi kan kamu di sini tidak menggunakan modal kamu, tapi kamu menggunakan uang profit kamu. Sehingga sebenarnya di sini ya bisa dibilang zero risk ya. Kamu tidak mempertaruhkan modalnya, tapi profitnya saja. Jadi setiap bulan misalnya kalau kamu earnnya bulanan ya, setiap bulan kamu bisa nabung tuh ke koin-koin lain. Jadi kesimpulannya di sini kamu bisa meluangkan waktu nih sambil kumpulin modalnya, kamu bisa menggulung modal tersebut dengan earn atau staking. Di saat proses tersebut kamu juga bisa sambil belajar trading, memahami market lebih dalam, belajar analisa, dan kamu yang mau belajar bareng pun dengan teknik yang saya gunakan, kamu bisa join grup di Telegram.
Oke, semoga informasinya bermanfaat dan next kita akan bahas level 2. Jadi saya mau tahu dulu nih, untuk kalian yang sudah ada di level 1, absen dulu di kolom komentar. Jangan lupa support dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.